Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah di mana malam hari ini Allah memudahkan urusan kita untuk bisa mendatangi majelis ta'lim ini, ya, menyelesaikan membaca kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang insyaallah akan kita baca hadis yang ke-32. Seandainya kalau bukan karena nikmat dari Allah, kemudian seandainya kita tidak ada dua nikmat, sehat dan sempat, longgar, tentu kita tidak akan bisa mendatangi majelis ta'lim ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, atau al-faragh, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini, menggunakannya untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat akhirat, ya, yakni kesehatan dan waktu longgar, waktu sempat, ya. Kalau dua ini sudah nggak ada atau salah satunya saja, tidak bisa. Sehat tapi sibuk, tidak bisa datang, ya. Sehat tapi sibuk, tidak bisa datang. Longgar tapi sakit, tidak bisa datang. Dua ini harus terpenuhi, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sebagian manusia yang mereka hiruk pikuk dengan urusan dunia. Sampai kapan? Pagi, malam, dan seterusnya, ya. Apa yang menghentikan mereka? Akan dihentikan dengan berakhirnya tutup usia. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, ya. Para jamaah, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu ke-32, ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis An Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik, kemudian Ibn Sinan Al-Khudri, ya. Yang terkenal beliau dengan kunyanya Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Beliau ini seorang sahabat yang tidak ketinggalan, tidak absen. Beliau mengikuti perang Khandaq, ya. Perang Khandaq, perang Parit, atau juga disebut dengan perang Ahzab, yang mana musuh di sini bersekutu orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy, ya. Di sini Nabi diberi usulan oleh siapa sehingga membuat parit? Salman Al-Farisi. Ya, ini termasuk siasat perang. Ketika kondisi
kaum muslimin lebih sedikit dan mereka banyak, maka salah satunya seperti ini. Ini memang pas, munasib, ya, karena senjata juga masih tradisional, ya. Kalau sekarang wallahu alam sekarang mungkin dengan membuat benteng bawah tanah gitu ya. Ya. Tapi kalau bentengnya sudah ketahuan ya sama aja ya. Ya. Sebagaimana yang terjadi di Eropa sana, tidak tahu sampai kapan mau berakhir ya perang Rusia dengan Ukraina. Tidak sedikit korban yang sudah gugur ya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat aman ya. Negeri kita aman, kampung kita aman ya. Ini juga termasuk nikmat yang sangat besar. Mumpung masih aman, kita manfaatkan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena jaminan keamanan ini bukan jaminan mutlak ya. Tidak ada yang menjamin kalau kita terus aman seperti ini ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Itu saja hadisnya ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Terjemah yang populer kan seperti itu. Ngoten nggih? Betul? Terjemah yang populer seperti itu. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hukumnya haram. Haram diterjang berarti dosa. Ya. Ini indahnya bahasa Arab ya. Hanya ada tambahan satu huruf dan dibedakan harokatnya, maknanya sudah berbeda. Yang populer terjemahannya seperti itu. Tapi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau doror la dororo ya, ini perbuatan yang membahayakan orang lain tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Berarti kalau membahayakan diri sendiri tanpa disengaja, pakai kalimat doror, la dororo. Sedangkan wala diror, diror ini apa? Perbuatan yang membahayakan orang lain ya, membahayakan orang lain dengan disengaja, ya, sengaja oleh pelakunya. Ini namanya diror. Termasuk pula di sini berarti Pak, membahayakan diri sendiri dengan sengaja. Maksudnya berarti diror. Tapi terjemahan seperti ini kan terlalu panjang Pak ya. Terlalu panjang, gampangan saja ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Islam agama yang Masya Allah paripurna, mengajak pemeluknya untuk menempuh hidup yang selamat ya, jauh dari hal-hal yang membahayakan ya, hal-hal yang rawan, baik itu rawan membahayakan urusan materi, duit, harta, maupun urusan kesehatan, fisik, badan, maupun kehormatan ya. Nah ini paripurna. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbuatan doror, perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain tanpa disengaja, tidak ada niatan untuk merugikan
menyakiti, mengganggu, membahayakan orang lain. Contohnya apa, Pak? Ya. Kita siram-siram ya halaman kita. Siram-siram. Ternyata tak terduga airnya itu ngalir ke pelataran tetangga kita. Ya. Padahal lagi lagi jemur mepe ya, lagi mepe padi, jagung, pakai terpalnya yang tembus air lagi. Gimana? Ya. Langsung kira-kira muring-muring datang ke menemui kita. Ya kita katakan, ya ngapunten, maaf ya. Saya pikir tidak sampai mengalir ya. Saya pikir sudah salurannya sudah langsung masuk ke got depan. Ya. Ternyata apa? Ada yang nyumpeti, akhirnya belandrang, belok ya, tanpa supir ke pelataran rumah tetangga. Lagi mepe padi lagi, udah basah mau gimana? Ya kalau musim terang Pak ya bisa di malamnya di kipas-kipas lah. Kalau tidak musimnya musim hujan ya sudah, besok tinggal tukulnya saja. Ya. Ini namanya apa? Doror. Namanya doror. Contoh termasuk doror Pak ya. Ya. Pohon kita Pak mentiung, apa mentiung Pak ya? Mangkluk itu ya. Ya. Padahal sudah kita ketok ya, kita potong, tapi karena mungkin itu jauh ya, pekarangan kita ini jauh dari rumah kita. Sampai berapa bulan tidak kita lihat, akhirnya mentiung Pak ya, mangkluk ke rumah tetangga. Di atasnya akhirnya atapnya kan sering kena daun, lagi musim hujan, akhirnya ngelumut akhirnya apa? Ngembes, cerocah, pecah, lapor ke kita. Astagfirullah, mohon maaf ya, belum sempat atau saya tidak tahu. Ini namanya doror. Namanya doror. Termasuk doror merotas. Atau merotas Pak ya. Ya. Itu padahal apa namanya? Mungkin rawa kecil atau selokan lebar, tapi itu masih milik kita gitu ya. Sawah gitu misalnya. Ya. Kita protas itu banyak ikan. Ya, mujairnya. Tapi kemudian ternyata airnya ngalir ya ke kolam tetangga. Akhirnya apa? Ikannya ikut mati tanpa sengaja. Ini namanya doror. Ya. Perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya tanpa disengaja. Contoh yang membahayakan diri sendiri tanpa disengaja. Ya. Mungkin karena hasrat sambal pedasnya ini ya. Ya. Ya karena mungkin udah lama saking nikmatnya ya Pak ya. Ini sebenarnya nggak ada kesengajaan ya, walaupun ya sengaja makan. Terus kan begitu. Atau rujaan kan begitu terus. Setelah itu waduh perut melilit. Bolak-balik kamar mandi tidak tuntas. Ya, akhirnya ada masalah. Ya, ini namanya apa? Doror. Ya, doror. Contoh lain lagi Pak, ya, yang ini yang biasa terjadi Pak ya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, bakar larangan, sampah, dedaunan. Ya, ya kita pikir asapnya paling ke atas, ternyata angin. Waduh, anginnya ke utara, pas tetangga kita. Padahal mereka lagi pada batuk kan begitu. Ya, lagi batuk, lagi ada acara lagi, kumpul keluarga. Wah, datang ke kita. Lah gimana ini? Wah, ngapunten kan begitu. Akhirnya kita padamkan. Ini termasuk doror. Ya. Walaupun penggunaannya kadang-kadang ya sama dengan diror. Ya. Kemudian yang termasuk diror, contohnya yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang sangat banyak sekali.
sangat banyak. Ya, ada unsur kesengajaan. Ya, knalpot yang dilubangi lebar itu loh. Suaranya biar lebih mantap kan begitu. Mantap bagi dia, pengendaranya kan begitu ya. Mantap bagi dia si pengendara. Ya. Ya punya knalpot apa namanya itu, Pak? Oboan atau brong atau apa itu. Tarik kan begitu, tarikan begitu. Ris. Ya. Akhirnya apa, sejauh berapa ratus meter kan terdengar, pokoknya yang dilewati motor itu, waduh ini suaranya ya Allah. Padahal di rumah itu mungkin ya, atau di kompleks itu mereka pada lagi istirahat ya. Apalagi ibu-ibu yang baru saja menidurkan anaknya yang rewel sekali. Sang ibu ini sendiri sudah ngantuk. Alhamdulillah sudah tidur, sekarang saya ikut tidur. Ternyata ada motor ngoeng begitu. Anaknya bangun, nangis lagi. Aduh. Akhirnya sang ibu melaknat siapa? Si pengendara motor kan begitu. Ini namanya apa? Diror. Ya. Membahayakan orang lain. Ini contohnya banyak ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa suara juga ya. Suara. Wong kita ini sebenarnya lagi nggak ingin suara itu. Lagi pula suara itu tidak mendukung ibadah kita, tidak mendukung amal soleh kita, nggak menambah ketakwaan kita. Kayak kita dipaksa untuk dengar gitu ya. Masa kita harus nutup dengan headset kemana-mana di rumah kita? Kurang depan, tetap aja akan tembus. Ya. Nah ini biasa. Menjadi kebiasaan mungkin ya di sebagian atau kebanyakan di masyarakat kita. Kalau lagi punya hajat, urusan ya, walimatul urs atau walimatul khitan kata mereka, akhirnya merambah ya, apalagi ulang tahun, kelahiran gitu ya, harus nyewa sound system ya. Ya kalau kita lewat itu dengarnya ini jantung kayak mau terbang gitu ya, mau copot itu. Rumah-rumah di sekitar itu sampai ngeder, getar kaca-kacanya. Ya. Ini termasuk diror. Sengaja nggak sih Pak? Ya sengaja kan begitu. Ini sudah menjadi kebiasaan. Bisa nggak Pak ya kira-kira? Ya mohonlah kalau memang nyetel cukup diperdengarkan oleh tamu-tamu yang datang saja. Ya. Ya enggak bisa. Kalau memang seperti itu enggak usah nyewa sound system yang gede-gede kayak gitu. Cukup sound system yang kecil saja, portable sudah dengar semua. Ya, ini termasuk diror. Ini berawal penyebabnya karena pertama mungkin ya baru disindir ya. Ya, terjadi. Karena minimnya ilmu agama. Minimnya ilmu agama. Ya. Atau ngerti tapi minimnya amal. Minimnya amal. Ya. Tidak peduli masa bodoh orang lain kayak apa, yang penting ini sudah umum kan begitu. Wong umum kok mau dilabrak ya. Ini sudah umum ya, buktinya mereka kemarin juga begitu. Tetangga saya tanyakan, coba kita bertanya, apakah sesuatu yang menjadi kebiasaan umum akhirnya ini menjadi sesuatu yang dibolehkan, padahal kalau kita amati ini jelas membahayakan ya. Ini sebagai nasihat Pak ya buat kita bersama, karena kita insya Allah semuanya akan punya acara Pak ya, punya acara ya. Anak-anak kita bakal insya Allah dewasa, kalau memang masih diberi umur ya, mereka akan menikah. Kita akan mengadakan walimatul urus ya. Mari ya kita praktekkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan lingkungan kita atau kita sebagai panutan kalau kita ini tidak ingin mengganggu orang lain
Walaupun siap dikatakan hajatan orang umum, alhamdulillah orang umum, tapi tidak mengganggu ya, tetangga sekitar ya. Ini contoh diror kepada orang lain. Contoh diror kepada diri sendiri, yang mengkonsumsi makanan, minuman yang membahayakan kesehatannya, membahayakan fisiknya, mengurangi imunnya, kekebalan tubuhnya. Ya, contoh ini juga sudah umum Pak ya, sudah umum. Mari kita gunakan akal sehat kita Pak ya. Satu minuman itu, karena para ulama mereka menyamakan dengan istilah minum Pak ya, bukan makan. Minum apa Pak? Minum asap. Minum asap ya, ini kan membahayakan Pak ya, membahayakan. Dalilnya banyak, tidak usah jauh-jauh, itu loh, di situ dalilnya dibaca ada ya, ada. Tapi ada saja jawabannya ya. Berkilahnya tuh pinter yes. Ya begitulah ya Pak ya, repot ya. Memang manusia itu banyak jadalnya. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia memang banyak berkilahnya, banyak bantahnya. Wis jelas-jelas masih cari-cari alasan untuk membolehkan. Minimalnya apa? Kan makruh gitu ya. Ujung-ujungnya makruh. Ada makruh kok iya dikonsumsi terus, padahal membahayakan. Kalau kita mau menggunakan akal sehat kita, ya, tentunya segera berhenti, ya, cari makanan minuman yang lebih baik. Ya, itu membahayakan kesehatan kita, fisik kita, kekebalan kita, dan juga melemahkan kekebalan dompet. Itu ya, yang seharusnya ini sudah lumayan tuh beli kangkung sama bumbunya ini. Ya, akhirnya apa? Sampean pek dewe kan begitu. Ini kalau nyonyahnya mau cerewet Pak ya, tapi kadang nyonyahnya nggak berani cerewet. Kenapa? Kalau cerewet ini saya yang nyari duit. Ya, saya yang bekerja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjebloskan diri kalian ke dalam kebinasaan, alias janganlah kalian membahayakan diri-diri kalian sendiri. Ya. Allah yang tidak menghirup ini juga nanti akan mati, sama-sama akan mati. Ini diantara jawabannya kan begitu. Itu loh saja masih muda udah mati, padahal tidak menghisap asap. Ya, itu loh para kakek-kakek itu loh yang sudah nafasnya bersuara itu ya, ngik dan seterusnya. Itu saja masih hidup. Nah, ini dalilnya mereka Pak ya. Ya, angel gitu Pak ya. Caranya. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan yang berkaitan dengan masalah diror. Ya. La tudar walidatum biwaladiha wala mauludum biwaladih. Ya. Seorang ibu tidak boleh diganggu atau disakiti atau ditimpakan dengan suatu bahaya, ya, dengan sebab anaknya. Ya. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya perbuatan diror ini tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Ini kalau kita mau mempraktekkan hadis ini, insya Allah Pak ya, semua akan aman, tentram. Ya, aman dan tentram. Makanya apa? Sebenarnya perang yang sangat syar'i itulah yang pernah dipraktekkan oleh para nabi dan rasul zaman-zaman dahulu kala. Karena apa? Tidak sampai merugikan, melibatkan orang-orang yang tidak ikut andil dalam peperangan. Beda dengan sekarang, ya. Saking canggihnya akhirnya tidak bisa membedakan
ini orang ikut perang, ya. Dan ini enggak ikut perang, semuanya sama-sama kena mortir, kena bom. Ya, baru sudah canggih seharusnya bisa membedakan Pak ya. Ternyata tidak bisa membedakan. Ya, tetap saja yang bisa membedakan adalah perang yang manual. Makanya akhir zaman, makanya diantara apa namanya latihan perang yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah memanah sama berkuda. Ya, memanah dan berkuda. Apakah dinasakh, dimansuh? Tapi ini misalkan apa? Ini dinasakh nanti. Ya, kalau memang sudah peralatan canggih berarti tidak ada lagi latihan panahan. Walaupun kita sendiri ya karena sibuk ya nggak pernah latihan panahan. Ya, bukan karena itu. Ya ini menunjukkan apa? Tetap akan digunakan senjata semacam ini. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat akan ada beberapa penunggang kuda terbaik dari kalangan kaum muslimin. Jihad fisabilillah dengan kuda. Kalau memang masih ada kendaraan-kendaraan lapis baja, ya, buat apa kuda disebutkan? Punya keutamaan apa dia kalau lawannya adalah kendaraan lapis baja? Ya, dia punya keutamaan ketika lawannya tidak ada yang seperti itu. Ya, sama-sama kuda, sama-sama hewan tunggangan. Ya. Sehingga kembali apa? Kembali alami, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman jahiliyah disebutkan di sini oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala contoh diror, ya. Seorang suami yang mentalak istrinya, ya. Kemudian ketika sang istri sudah hampir selesai masa iddahnya, ya, sang suami kembali merujuk, ya, merujuk, ya. Kemudian setelah merujuk mentalak lagi. Setelah ditalak, ya, istrinya menjalani masa iddah, hampir mau selesai masa iddahnya, dirujuk lagi sama suaminya. Ini ketika, ya, belum turun, ya, Islam belum ada, ya. Artinya talak yang tidak ada batasnya. Akhirnya siapa yang dirugikan, Pak? Ya istri. Seharusnya dia punya kebebasan. Ini suami macam ya mungkin ingin mencari yang lain yang pasangan lebih pas, tapi karena masih satu ikatan, ya akhirnya dia tersakiti, ya, ya, dirugikan, ya. Ini zaman jahiliyah. Tentang masalah warisan ini juga bisa, Pak, ya. Ya, seorang yang dia memang punya niatan yang tidak baik, ya, pokoknya dia tidak sebatang kara gitu, ya, sebatang kara, tapi punya satu saudara yaitu paman, Pak, ya, ya, paman dari pihak bapak. Dia sudah gak punya istri, gak punya anak, gak punya suami, apalagi cucu, bapak ibu gak ada. Otomatis siapa yang mau mewarisi hartanya, Pak? Pamannya kan? Ya. Nah, dia punya siasat karena mungkin kurang senang sama pamannya. Dah, ya. Akhirnya Pak, seluruh hartanya dia wakafkan atau dia wasiatkan, ya, untuk orang lain. Ada niatan apa? Mau merugikan pamannya. Ini tidak boleh dalam Islam. Namanya diror, ya. Allahumma kecuali, Pak, ya, kecuali pertama tidak ada niatan seperti itu. Yang kedua, sang paman memang dia itu apa? Orang yang mampu. Tidak mengapa. Dan perlu izin dulu bahwasanya dia mau apa? Mewakafkan atau mewasiatkan seluruh hartanya. Dan sang paman termasuk orang yang berada, ya. Direstui tidak apa-apa, karena satu-satunya ahli warisnya adalah sang paman.
Ya, begitu pula ketika seorang dia apa? Sakit tapi dikhawatirkan ini bakal meninggal. Ya. Dan dia sangat-sangat jengkel kepada anak-anaknya. Ya. Kenapa? Ya karena mungkin kesasar dalam mendidik, ya. Akhirnya mereka anak-anaknya itu tidak sempurna dalam birrul walidain. Seolah-olah mau merawat orang tuanya diuncal-uncal nih alasannya, duh rumah saya sempit, coba di rumahnya itu saja. Itu beralasan, tapi kita tiap hari ini masaknya sederhana terus, mau toh dimasakan ini. Ya ini kan ndak mau ketempatan merawat orang tua. Akhirnya orang tuanya jengkel, udah kalau begitu saya wasiatkan separuh harta saya untuk orang tertentu, dan separuh harta saya ini adalah yang nanti mau dibagikan kepada ahli waris saya. Seperti ini juga tidak boleh, karena wasiat ya itu maksimal 1/3 harta. Itu pun sebenarnya dianggap banyak. Ya, batas terakhir 1/3. Jangan sampai ya, seseorang sebenarnya dia memiliki harta, ya, tapi dia mewasiatkan sebagian besar hartanya, akhirnya keturunannya ahli warisnya mereka menjadi fuqara, menjadi miskin, minta-minta, yang seperti ini diharamkan. Ya, hendaknya seorang apa ketika dia meninggal apa lebih baik mencukupkan ahli warisnya daripada menelantarkan mereka. Wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya bersumber dari sahabat Abdullah putranya Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Abbas insyaallah semua mengenal ya. Ya. Mendapatkan istijabah keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diberi pemahaman tafsir Al-Qur'an, wa 'allimhu ta'wil. Ya. Ya Allah ajari dia apa takwil, maksudnya apa tafsir Al-Qur'an. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabat yang senior ya dalam satu acara atau perkumpulan, di situ membicarakan sesuatu yang penting ya. Dan para sahabat yang senior ini mereka tidak ada yang melibatkan anak-anak mereka, yang remaja-remaja enggak. Tapi ternyata Umar bin Khattab melibatkan Abdullah bin Abbas, memasukkan dalam musyawarah tadi ya, perkumpulan para sahabat yang senior. Sama-sama mereka ini apa hampir apa tidak suka lah kan begitu ya. Tapi akhirnya mereka menyetujui. Akhirnya Umar kemudian bertanya tentang surat apa? An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, yang intinya apa sih tafsir dari surat ini? Ya, mereka jawabnya apa? Ya secara tekstual saja. Ya kalau sudah datang kemenangan, ketentraman, keamanan, ya harus banyak ibadah, banyak bersyukur, banyak tasbih, banyak tahmid, banyak sholat, gitu kan? Tapi ternyata tafsirnya lain. Tafsirnya Ibnu Abbas. Dan inilah yang ada di benak Umar bin Khattab. Yang dimaksud adalah turunnya surat ini pertanda dekatnya ajal, tutup usianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau ini hampir menginjak atau mungkin di awal-awal baliknya. Jadi menginjak kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Tapi ternyata tidak sedikit hadis yang beliau riwayatkan. Masya Allah. Berarti kan apa? Kalau umur 12, 13, 14 ini usia-usia anak SMP ya, MTS. Sudah mantap dalam
mengaji, ya, dalam menimba ilmu, duduk di majelis taklim mendengarkan ceramah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghafalkannya. Ya. Dewasa Pak ya. Ya, orang-orang dulu itu dewasanya lebih cepat Pak ya. Lebih matangnya itu lebih cepat. Ya, kalau sekarang lambat Pak ya. Kedewasaan itu sekarang itu apa? Lambat Pak ya. Lambat. Tapi baliknya lebih cepat. Ngoten nggih? Baliknya lebih cepat, kedewasaannya sangat lambat. Kalau dulu ya kedewasaannya itu lebih cepat tapi baliknya ya wajar ya, wajar. Karena tidak ada pemicu tidak sebagaimana sekarang ini Pak ya. Tidak sebagaimana sekarang ini. Nah, suatu ketika selain hadis ini ya, Ibnu Abbas ini pernah satu kendaraan kalau tidak salah keledai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membonceng dan dibonceng, ya, Nabi di depan, kemudian Abdullah bin Abbas di belakang. Sedikit nyinggung masalah bahasa Pak ya, boleh ya? Kadang penggunaan kalimat membonceng dan dibonceng ini masih seliwer-seliwer Pak ya. Kebanyakan mungkin memahami ya, namanya membonceng berarti yang di depan ya. Dibonceng berarti orangnya di mana? Di belakang. Orang dibonceng berarti di belakang. Orang yang membonceng berarti di depan. Ternyata kita merujuk kepada kamus Indonesia kontemporer dan juga terjemahan ya, berita-berita dulu terutama zaman Belanda ya, diberitakan di situ ketika Belanda kalah kan pulang kampung, tapi ngikut lagi ketika ada tentara sekutu ya masuk Indonesia, ya kan? Nah di situ disebutkan apa? Belanda membonceng tentara sekutu ke Indonesia. Berarti kalau membonceng di mana? Menurut teks di sini di belakang, namanya ngikut kan di belakang Pak ya, sekutunya yang di depan. Ya, wallahu alam itu bahasanya. Monggo jenengan bisa bahas sendiri, cari ya di kamus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya manusia, seandainya orang-orang itu ya dikabulkan klaimnya, dakwahnya, permintaannya, langsung dipercaya ya, pengakuannya ya, terjemahnya banyak Pak ya. Pokoknya laporannya, tuntutannya, permintaannya, klaimnya dikabulkan, ya, diterima. Sekedar Bang klaim Pak, ya, misalkan apa? Ini kemarin motor saya, ya, habis dipinjam sama anak sampean, tapi kemudian kehabisan bensin. Dibawa pulang ke rumah, akhirnya saya isi sendiri. Tadi full padahal datang-datang apa? Motornya sudah habis bensinnya. Ya, mohon diganti Pak ya. Bener toh? Iya bener. Coba saya panggil anak saya. Tapi anak saya tidak ada. Ya tidak tahu ya. Pokoknya habislah dipakai sama anak jadi kan. Ya udah berapa? Ya kalau full tangkinya sekitar 5 liter 50.000 ini. Maaf ya, apakah yang seperti ini betul Pak? Jangan tergesa-gesa. Ini kan klaim, permintaan, tuduhan ya. Jangan langsung diterima begitu saja, butuh lanjutannya ya. Kita baca ya, kalau seperti ini wah ya repot Pak ya, repot nanti. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum,
tentu nanti tiap orang akan apa? Gampang mengklaim, gampang ngaku-ngaku ini harta milik saya, padahal milik orang lain. Bahkan mungkin apa? Akan menuduh si fulan telah memukul saya, si anu telah membunuh saudara saya. Ya, akan banyak yang ngaku-ngaku seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk kepentingan pribadi. Ya. Ini dipelajari ya, mungkin dalam fakultas hukum gitu ya. Ya. Apalagi yang menjadi hakim, qadhi, ini wajib dipelajari. Ya. Jadi seandainya manusia itu apa? Diterima tuduhannya begitu saja, maka apa? Manusia ini akan gampang mengklaim, ngaku-ngaku hartanya orang itu miliknya, bahkan gampang mengklaim, menuduh orang lain itu apa? Telah melakukan pembunuhan. Ya. Atau apa? Tindakan kriminal. Ya. Nah, lanjutannya ini sangat bagus. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Ya. Tetapi bukti itu harus didatangkan oleh orang yang mengklaim, orang yang ngaku-ngaku, orang yang menuduh itu milik saya, itu yang begini. Ya. Pokoknya orang yang mengawali. Ya, tuduhan yang mengaku-ngaku, ya, ini namanya mudda'i, wajib mendatangkan bukti. Ya, wajib mendatangkan bukti. Bukti itu bisa berupa saksi, ya, kemudian bisa berupa apa? Ya, realita, ya, bisa realita. Ya. Ini yang bisa dijadikan sebagai bukti atau pengakuan secara langsung. Ya. Wal yaminu 'ala man ankara. Ya. Dan sumpah itu harus diucapkan oleh orang yang dituduh. Ya. Orang yang dituntut. Jadi yang menuduh, yang mengaku-ngaku ini harus mendatangkan bukti. Sedangkan yang dituduh, ya, ini harus bersumpah. Apakah kedua-duanya ini harus ditemukan, Pak? Kalau sudah ada bukti, maka yang dituduh, apakah diterima sumpahnya? Tidak diterima sumpahnya. Karena yang menuduh, yang mengklaim ini sudah ada bukti. Maka yang dituduh, walaupun 1000 kali dia bersumpah, enggak, saya tidak begini, saya tidak melakukannya, ya, tetap tidak diterima. Ya, tidak diterima. Ya. Akan tetapi sumpahnya itu bisa diterima kalau pihak yang menuduh, ya, yang mengklaim tidak punya bukti. Mana buktinya? Tidak ada. Ya sudah, berarti apa? Yang dituduh harus bersumpah bahwasanya dia berlepas diri dari perbuatan tersebut. Termasuk qarinah, Pak, realita. Misalkan, Pak, ya, terjadi pembunuhan, Pak, ya. Masih didapati, ya, di situ orang terbunuh, berlumuran darah, di sampingnya, ya, seorang yang tangannya juga sebagian mungkin anggota badannya berlumuran darah. Ya, ini termasuk qarinah. Siapa lagi di situ? Kalau bukan ini, walaupun tetap harus ada interogasi, ya. Perlu diteliti lebih lanjut, ya. Karena bisa jadi walaupun dia
Ngakunya apa? Menolong kan begitu. Ngakunya menolong. Ya. Tapi bisa jadi malah dia yang sebagai pelakunya, karena mungkin apa? Karena orang sekarang itu penjahat sekarang kan pinter-pinter Pak ya, karena sudah nggak mungkin bisa dia lari. Wah ini mesti nggak mungkin saya bisa lari nih, sudah akhirnya bersandiwara seperti itu, senjatanya dia lemparkan kemana. Ya ini korina, termasuk yang pakai korina realita Pak ya. Kisahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud ketika ada dua wanita, ini ma'ruf ya ceritanya, kisahnya, berebutan anak, ya. Masing-masing mengklaim, ya. Nggak tahu siapa yang menuduh, siapa yang dituduh, siapa yang ngaku dulu, siapa yang ngakunya belakangan. Ya, kalau Nabi Dawud keputusannya apa? Ya sudah, apa Nabi Dawud keputusannya? Hah? Bukan dibagi. Kalau Nabi Dawud ya kan ini ada dua wanita, lebih tua, lebih muda. Biasanya ini kalau yang tua biasanya lebih jujur kan begitu ya. Nah, hendak diberikan kepada sang ibu yang lebih tua. Ya. Tapi keputusannya Nabi Sulaiman dan ini yang lebih tepat. Ya, tidak seperti itu. Karena bisa jadi apa? Yang tua ini malah yang lebih alot. Ya. Lebih pintar, lebih licik. Akhirnya sudah, datanglah sini. Mau dibelah jadi dua. Separuh untukmu, separuh untukmu. Ya. Ketika mau dibelah Pak ya, ini ada gambarnya Pak ya. Ada gambarnya gitu ya. Ini dijual-jual, ini ada ditempel di rumah-rumah gitu. Itu ya Allah. Nabi Sulaiman kok digambar. Taib, itu ceritanya nanti aja, masalah gambar. Ketika mau dibelah jadi dua, langsung ya. Wanita yang lebih muda ini jangan-jangan sudah itu anaknya. Itu anaknya. Kecerdasan Nabi Sulaiman. Oh, kalau begitu anak ini berarti apa? Anakmu, bukan anakmu. Kenapa demikian, Pak? Ya jelas sekali ya, Pak. Daripada kebagian separuh anaknya meninggal mati buat apa? Mendingan apa? Anaknya selamat walaupun diasuh sama orang lain, wanita lain. Itu jauh lebih baik. Cerdas Nabi Sulaiman. Berarti ini anakmu, kamu yang bohong. Akhirnya ternyata benar. Ya, ini diantara apa? Korina. Ya. Atau misalkan apa? Suami istri rebutan perangkat perkakas rumah. Itu biasanya perkakas yang ramut, yang senang beli, misalkan ibu-ibu. Ya, golongannya cutil, irus. Loh kok yuk sampai padu, bahkan sampai mungkin mau menceraikan istrinya gara-gara rebutan apa? Irus, ya. Sama-sama tidak punya bukti, Pak ya. Hakim memutuskan apa, Pak? Wah, yang seperti ini biasanya kan apa? Namanya urusan dapur, alat-alat dapur biasanya Pak wanita, ya udah milikmu ini. Tapi kalau suatu ketika rebutan arit, pacul, ya, maka apa yang dibenarkan apa? Kalau memang tidak ada penguat yang lain. Ya. Jadi intinya apa? Kalau yang menuduh, yang mengklaim, dia harus mendatangkan bukti. Ya. Kalau ada bukti, maka yang tertuduh, ya, pihak lawan tidak ada faedahnya ketika dia bersumpah, kalah. Ya. Tapi ketika yang menuduh tidak ada bukti, maka apa? Pihak tertuduh dia bersumpah dan dia selamat, berada di pihak yang benar. Tapi ada satu kasus yang ternyata kebalikan, Pak. Ya, kebalikan. Yang menuduh ini malah yang harus bersumpah. Harus bersumpah. Ya. Ini dalam pembahasan fikih qasamah. Qasamah itu seandainya ada seseorang yang terbunuh, ya, dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, tapi keluarga korban, keluarga yang terbunuh ini tahu persis bahwasanya ya yang terbunuh ini dia punya permusuhan, ada permusuhan dengan geng tertentu yang ada di kampung itu. Ya, dari dulu pokoknya itu hampir kelahi terus.
Adapun apa? Dengan kampung lainnya kayaknya aman-aman saja. Ya. Ketika terbunuh, ya, keluarga korban ini mereka yakin siapa lagi ini? Ya, yang bunuh kalau bukan apa? Seterunya. Ya. Yang punya permusuhan dengan dia, yaitu geng tersebut di kampung itu. Maka keluarga si korban ini bersumpah 50 kali menuntut darah. Misalkan yang ditunjuk si A, karena sudah beberapa kali mau kelahi dan sama sekali tidak ada perdamaian sama sekali, ya, maka itu yang dicekal, ya, bersumpah 50 kali. Tapi hakim qadhi juga tetap harus mempelajari kasus tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Lebih panjang lebarnya ini dibaca ya dalam kitab-kitab fikih bahas masalah ini. Ya, semoga bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.